semua, saya Rini Sulastri. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan hewan dari film Cnidaria untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Inovasi dan Media Pembelajaran. Dalam ekosistem laut, segala sesuatu memiliki tempatnya masing-masing. Semua makhluk hidup memiliki peran untuk dimainkan, tetapi hal tersebut banyak terabaikan. Salah satu kelompok makhluk hidup laut adalah Cnidaria, sebuah film organisme yang terdiri dari karang, anemon, hidroid, dan ubur-ubur. Bersama-sama, mereka membantu menegakkan keanekaragaman dan stabilitas ekosistem laut melalui peran mereka sebagai pemangsa, tempat berlindung bagi organisme kecil, dan sebagai filter pengumpan terhadap ekosistem laut. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat dari kelompok hewan ini. Film Cnidaria berisi sekitar 13.000 spesies organisme hidup yang sangat sederhana dan juga indah. Mereka diklasifikasikan berdasarkan sejumlah fitur yang berbeda. Misalnya, mereka cenderung berbentuk simetri radial, artinya struktur tubuh yang memanjang keluar dari pusat. Cnidaria umumnya multiseluler dan hanya terdiri dari rongga internal dan mulut. Cnidaria terbentuk dari dua bentuk tubuh dasar, yaitu polip dan medusa. Secara umum, polip berbentuk tabung dan berbentuk sesil dengan cincin tentakel yang berada di sekitar mulut. Sedangkan medusa berbentuk payung ataupun lonceng dan dapat bergerak bebas mengikuti arus. Siklus hidup dari ubur-ubur bulat, jika dilihat dari larvanya, berenang ke dasar laut dan dapat menempel di bebatuan. Saat menempel dan ia berkembang menjadi polip kecil, itu disebut dengan skipistoma. Dalam jangka waktu yang lama, polip mengalami proses yang disebut dengan strobilasi, yaitu menyusun dirinya menjadi struktur tabung yang menyerupai tumpukan koin. Setiap koin tersebut merupakan medusa kecil yang dilepaskan untuk hanyut dan berkembang menjadi medusa dewasa. Beberapa spesies dapat kembali ke tahap awal siklus hidup mereka dan memungkinkan beregenerasi secara terus-menerus. Medusa, atau biasa disebut dengan ubur-ubur, memiliki tentakel yang berada di bawah payung tubuh mereka. Keanekaragaman ubur-ubur yang sangat berlimpah, dan yang terbesar yaitu ubur-ubur surai singa. Ubur-ubur ini memiliki tentakel yang tumbuh sepanjang 27 meter atau bahkan lebih panjang dari paus biru. Hewan ini merupakan hewan planktonik yang bergerak lambat, artinya tidak efisien dalam berenang secara aktif dan harus bergantung pada arus laut untuk membantu mereka bergerak. Sifat ubur-ubur yang tidak terlihat menyebabkan mereka disebut sebagai predator paling penting di lautan. Tentakel ubur-ubur yang panjang dapat digunakan untuk berbagai fungsi, termasuk dalam memperoleh makanan, menyerang, dengan menggunakan sel penyengat atau disebut dengan nematosista. Nematosista inilah yang menyatukan hampir semua anggota Cnidaria, mulai dari anemon laut hingga ubur-ubur. Nematosista merupakan fitur unik seperti kapsul yang berisi jarum melingkar yang dapat ditembakkan keluar untuk menangkap mangsa atau mengusir predator. Flagel yang dimodifikasi bertindak sebagai sensoris untuk cepat mengeluarkan benang nematosista saat disentuh. Adaptasi ini merupakan keuntungan bagi organisme yang tidak dapat secara aktif bergerak memburu mangsanya. Ubur-ubur menggunakan adaptasi duduk
dan menjebak dengan bantuan nematosista untuk membunuh mangsa yang bersentuhan langsung dengan tentakel transparan mereka. Organisme ini berbentuk koloni yang terdiri dari banyak hewan kecil yang disebut dengan zooid yang bekerja sama. Zooid ini terdiri dari 4 polip terpisah. Bagian atas dari zooid atau kandung kemih berisi gas yang disebut dengan pneumatofor. Pneumatofor dapat berada di atas air seperti kapal yang berlayar. Bagian kedua ada tentakel atau polip kedua yang disebut dengan man of war. Tentakel terdiri dari sulur panjang dan tipis yang memanjang sepanjang 50 meter atau 195 kaki di bawah permukaan. Ditutupi oleh nematosista kuat yang digunakan untuk membunuh makhluk kecil. Setelah hewan mangsa ditangkap, otot-otot tentakel menarik mangsa ke polip yang berisi organisme pencernaan yang disebut dengan gastrozoid. Polip keempat berisi organisme reproduksi. Cynoconopters berlimpah di laut lepas, terdiri dari medusa atau zooid seperti polip. Di dasar laut, koloni polip yang menetap mengeluarkan kerangka kalsium karbonat untuk menciptakan struktur yang kaku. Biasanya disebut dengan karang. Mungkin cnidaria yang paling penting dalam ekosistem laut dengan membangun terumbu karang yang luas untuk mendukung keragaman makhluk hidup yang sangat besar. Struktur karang menyediakan perlindungan bagi ikan karang dan invertebrata serta melindungi garis pantai dari efek merusak gelombang dan badai tropis. Terumbu karang juga berperan dalam siklus karbon sebagai penyedia karbon serta menyerap karbon dalam kerangkanya. Dengan melakukan itu, karang menjaga karbon agar tidak kembali ke atmosfer. Bahkan, setelah karang mati, struktur batuan dapat menyimpannya selama ribuan tahun. Polip karang membentuk sejumlah asosiasi penting dengan organisme lain, khususnya kelangsungan hidup karang bergantung pada simbiosis dengan ganggang kecil. Ganggang kecil yang bersimbiosis dengan polip disebut dengan zooxanthella. Ganggang menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan glukosa melalui proses fotosintesis dan menyediakan energi bagi karang. Sebagai manfaatnya, karang memberikan mereka perlindungan bagi alga di dalam jaringan mereka. Hubungan mutualisme ini yang menopang karang dan akibatnya mendukung 25% dari semua spesies laut yang diketahui. Bentuk hubungan lain yaitu antara kepiting dan anemon laut yang hidup di cangkangnya. Asosiasi ini menguntungkan anemon dengan menyediakan transportasi dan memberikan kesempatan yang lebih baik dalam menemukan makanan. Anemon laut melindungi inangnya dari pemangsa dengan bantuan nematosista. Ikan anemon, seperti ikan badut, bergantung pada simbiosis dengan cnidaria seperti anemon laut. Ikan mengembangkan kekebalan terhadap sengatan dengan mengeluarkan lapisan lendir tipis di bagian tubuh mereka. Tanpa itu, ikan badut akan mati tersengat dan dimakan oleh anemon laut. Ikan lain memiliki asosiasi serupa dengan medusa yang lebih besar. Ikan yang kebal dapat berlindung di antara tentakel ubur-ubur untuk memancing jebakan untuk ikan lain. Dalam semua contoh ini, kita dapat melihat bahwa makhluk hidup dari kelompok yang sangat berbeda bergantung pada cnidaria untuk bertahan hidup. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya cnidaria dan kerabatnya dalam meningkatkan keanekaragaman hayati di lautan. Secara keseluruhan, ada begitu banyak jenis cnidaria yang berbeda sehingga mereka memiliki banyak poin penting. Terumbu karang terbentuk dari jutaan cnidaria dan merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang menakjubkan.
Ubur-ubur sebagai predator penting dalam jaring makanan laut, tetapi mereka juga berfungsi sebagai makanan bagi spesies lain. Anemon laut memenuhi peran yang sama tetapi di perairan dangkal yang berfungsi sebagai tempat persembunyian ikan kecil. Dengan demikian, kelompok makhluk hidup yang unik dan berlimpah ini merupakan bagian integral dari fungsi komunitas laut lepas hingga pantai, baik zona bentik maupun zona laut dalam.